حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب زدني علما واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة وعلى المكرمين كثيرا يا مولاي أنبتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu 'inda wad'il mayyiti fi qabrihi fil lahdi fil qabri. Bab menerangkan tentang apa yang dibaca ketika meletakkan mayit di dalam kuburnya, wa fil lahdi dan di dalam liang lahatnya, wa fil maksudnya fil qabri di dalam kuburnya itu. Jadi kalau liang lahat itu kalau ada kuburan, nah terus kemudian lubang di sebelah samping itu, nah yang ada dibuat lubang lagi kerowokan gitu untuk nanti jenazah dimasukkan ke situ, itu namanya liang lahat. Tapi ada juga yang model bolong tengah, biasanya itu
sudah ada kubur, ada bolong tengah lagi. Nah, ya, tapi yang paling disukai itu yang lahat itu, yang sudah lubang gini terus dibuat lagi sebelah sini, korowan. Itu yang lebih disukai oleh Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-lahdu adapun yang dimaksud dengan liang lahat, huwa adapun liang lahat adalah ayyuh farolil mayyiti fi janibil qabri, yaitu digali di bagian samping kuburan. Jadi kalau kubur digali gini sebelah sampingnya. Kalau kita biasanya utara selatan ya. Utara selatan sebelah sini berarti sebelah baratnya itu. Untuk nanti meletakkan jenazah itu dikerowoi namanya. Bahasa Jawanya dikerowoi. Itu liang lahat. Ingkanal ardu sulbatan, tapi dengan catatan kalau tanahnya keras, bukan tanah yang rapuh. Kalau tanah yang rapuh dikerowoi ambruk, enggak bisa. Biasanya yang begitu model lubang tengah biasanya itu seperti itu. Fa innahu alladzi ikhtarahu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya liang lahat itu model pemakaman yang dipilih oleh Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis siapa Ibnu Majah an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata lamma aradu ayyahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'asu ila Abi Ubaidah. Ketika para sahabat ingin menguburkan ayyahfaru li Rasulillah, menguburkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika para sahabat hendak memakamkan Rasulullah Muhammad SAW, ba'asu ila Abi Ubaidah, mereka mengutus orang ke Abi Ubaidah. Wa kana adalah Abu Ubaidah itu yatrahu qadarihi ahli Makkah. Dia biasanya bagi tukang gali kubur versi penduduk Mekah. Wa ba'asu ila Abi Tolhata, dan mengutus ke Abi Tolhah. Wa kana dan adalah siapa Abi Tolha itu huwallazi yahfaru li ahli Madinah. Beliau sering menggali kubur untuk penduduk Madinah, versi Madinah. Wa kana yalhadu, dan adalah Abu Tolha itu yalhadu, seringkali kalau membuat kubur itu dengan metode lahat, ada liang lahatnya. Fa ba'asu ilaiha rasulaini, maka para sahabat mengutus kepada keduanya dua utusan. Qalu, para sahabat berdoa. Apa doanya? Allahumma khir li rasulika. Ya Allah, tolong pilihkan untuk Rasulmu. Apakah versi Abu Ubaidah ataukah versi Abu Tolha? Fawajadu Abu Tolhata, maka mereka mendapati Abu Tolha. Faji'a bihi, maka didatangkanlah beliau untuk menggali kubur yang akan dihuni oleh jenazah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yujad Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah tidak dapat ditemui, mungkin beliau lagi ada kesibukan. Faluhida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dibuatkanlah liang lahat untuk yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih li ghairihi, riwayat Ibnu Majah. Jadi model liang lahat ini pilihan Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika ada dua orang yang ahli dalam menggali kubur, yang satu versi penduduk Mekah, yang satu versi penduduk Madinah, rupanya yang Allah pilih adalah versi penduduk Madinah, yaitu dibuatkan liang lahat.
Yang menarik adalah amalan para sahabat itu. Ketika mengutus 2 utusan, beliau berdoa, ya Allah pilihkan di antara 2 versi ini yang terbaik untuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Istikharah namanya. Minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Jadi istikharah itu tidak selalu harus dengan salat, maksud saya gitu. Istikharah itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi kita utus orang sambil berdoa kepada Allah, ya Allah pilihkan yang terbaik di antara 2 tokoh ini. Nanti Allah akan memilihkan. Walaupun nanti istikharah itu yang umum itu dengan salat istikharah. Secara umum istikharah itu dibagi 2. Ada istikharah dari kata khair, artinya minta kebaikan. Kalau minta kebaikan dipilih dulu, baru salat istikharah, minta kebaikannya. Jadi kalau istikharah dari kata khair berarti minta kebaikan, dipilih dulu, baru salat minta kebaikannya. Itu caranya yang pertama itu. Tapi kalau istikharah dari kata khiyar yang berarti pilihan, maka istikharah itu salat dulu baru minta dipilihkan. Nah, jadi sholat dulu baru minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Nah, contoh jenengan punya putri, ada yang lamar, sudah punya kandidat berarti. Ada beberapa kandidat lah. Ada beberapa kandidat. Dari beberapa kandidat yang melamar putri jenengan, ada salah satu yang Anda senang dengan agama dan akhlaknya. Bismillah, comot aja udah. Pilih dulu maksudnya itu. Saya senang sama yang ini karena agamanya bagus, akhlaknya bagus. Comot, setelah comot salat istikharah, minta kebaikannya. Ya Allah, semoga pilihan saya ini baik untuk anak saya, baik dunianya maupun akhiratnya, dalam waktu dekatnya maupun untuk selamanya. Itu di antara doa istikharah kan begitu isinya itu. Itu namanya minta kebaikan. Tapi kalau jenengan bingung, kandidatnya ada 8 misalnya gitu ya. Kualitasnya bagus-bagus semua, bingung milih sing ndi iki. Kalau bingung begitu, salat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Nanti biar Allah yang ngasih petunjuk siapa yang terbaik di antara 8 orang itu misalnya. Nanti jawaban Allah terserah. Jawaban Allah itu macam-macam. Bisa melalui mimpi, bisa. Jadi istikharah itu jawabannya bisa melalui mimpi, bisa melalui kecenderungan hati. Yang tadinya bingung tiba-tiba lebih condong. Nah, ada kecondongan yang kuat, itu namanya kecenderungan hati. Bisa juga yang ketiga, yaitu gejala alam. Kalau gejala alam itu kayak contoh tadi, Abu Thalhah gampang ditemui, Abu Ubaidah gak ketemu digoleki. Nah, berarti itu isyarat dari Allah, pilih Abu Thalhah. Dari 8 itu yang dihubungi yang 7 susah, yang 1 gampang banget dihubungi. Nah, itu isyarat dari Allah, pilih ini aja, kira-kira gitu. Jadi jawaban dari Allah itu tidak melulu melalui mimpi. Karena ada orang istikharah kok gak ngipi-ngipi. Padahal jawaban istikharah itu tidak harus selalu melalui mimpi. Yang penting istikharah itu satu sebenarnya, mohon petunjuk kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Kalau Anda maknai dari kata istikharah minta pilihan, kecuali kalau Anda memaknai minta kebaikan, itu seperti itu. Dan jangan sekali-kali menggunakan kata istiharah. Ya Ustadz, ini masih bingung, padahal sudah sholat istiharah. Kalau istiharah dari kata hairah artinya bingung. Istiharah berarti sholat minta bingung. Nah, itu. Makanya dalam bahasa Arab itu beda huruf bisa beda makna itu. Jadi yang betul istikharah, jangan istiharah. Kalau istiharah apa tadi, minta bingung, dari kata hairah. Pantes habis sholat istikharah, habis sholat istiharah malah tambah bingung. Ngaten nggih.
Oh, lanjut. Ini para sahabat dari dulu begitu. Makanya kan ada istilah dari para ulama itu tidak akan kecewa man istakhara gimana itu? Begini, tidak akan kecewa orang yang beristikharah dan tidak akan fatal kalau orang itu mau bermusyawarah. Jadi ada istikharah, ada musyawarah gitu. Kalau istikharah tadi minta kebaikan atau minta dipilihkan, kalau musyawarah itu dari kata syawarah. Syawarah itu artinya mencari madu di sarang lebah, itu syawarah. Jadi musyawarah dari kata syawarah artinya mencari madu di sarang lebah. Makanya kalau mau musyawarah biar dapat madunya itu cari orang yang punya kualitas lebah. Nah, lebah itu tidak hinggap kecuali di tempat yang baik, tidak makan kecuali yang baik, tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Dia pemberani tapi enggak resek. Itu lebah. Itu karakteristik orang beriman itu gitu. Tidak makan kecuali yang baik, tidak ngomong kecuali yang baik, tidak hinggap kecuali tempat yang baik, pemberani tapi tidak resek. Dan kalaupun menyengat, terkadang sengatnya jadi obat. Kalaupun marah, marahnya ngasih solusi. Itu orang beriman. Nah, cari kalau mau musyawarah cari orang yang kayak gitu. Makanya dulu di masa Nabi dan para sahabat tidak semua diajak musyawarah. Ahlul halli wal aqd itu orang-orang pilihan yang diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Makanya wa amruhum syura bainahum itu enggak semua orang diajak untuk musyawarah. Kasus rumah tangga saja kalau kita lihat An-Nisa ayat 34 35 tentang hakam juru damai, itu harus dicari juru damai dari keluarga yang memang menghendaki perbaikan. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, itu kata Allah. Kalau pihak perempuan dan pihak suami dan istri itu pihak-pihak yang menghendaki kebaikan, Allah janji akan memberikan taufik, pertolongan. Tapi kalau tidak punya niat yang baik, Allah enggak janji memberikan pertolongan. Makanya tidak semua dalam kasus rumah tangga itu patut diajak musyawarah. Karena yang bisa kita ajak musyawarah itu hanya yang punya kualitas lebah. Dan jangan sekali-kali ngajak tikus bermusyawarah. Tikus itu diantara bahasa Arabnya itu adalah nafiqah. Nafiqah itu tikus yang membuat dua lubang. Pelakunya namanya munafiq. Nah, kalau kita ngajak musyawarah tikus, tikus itu gigitannya bermasalah. Makan apa saja. Terus kemudian yang keluar dari tubuhnya semuanya berbahaya, membahayakan. Tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Dan pengecut dia itu, tikus itu. Kalau enggak ada orang berantakin apa aja. Kalau ada orang lari. Tikus itu. Maka jangan seperti tikus. Nah, kalau orang ada model-model tikus ini jangan diajak musyawarah. Nanti rapatnya enggak jadi-jadi, instruksi tok. Tapi enggak tahu ikut aktif gitu. Makanya kalau rapat masjid musyawarah dipilih, yang diundang itu dipilih, tidak lantas semuanya bisa diajak untuk musyawarah. Itu seperti itu. Yaitu musyawarah dan istikharah itu. Jadi musyawarah terkait dengan mencari madu di sarang lebah tadi itu, ngobrol bersama, cari solusi. Kadang ada yang enggak kebayang oleh kita tapi kebayang oleh orang lain misalnya. Tapi yang kedua istikharah, jalur langit itu. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menggunakan liang lahat ini di kita banyak digunakan selama memang tanahnya memungkinkan. Tapi kalau tanahnya lembek tidak bisa dibuat lahat, ya terpaksa belah tengah itu namanya. Itu seperti itu. Warwa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan siapa Abu Dawud an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqu li ghairina. Lahat, metode lahat itu versi kami,
Sementara belah tengah itu untuk selain kami. Ini hadisnya hasan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan lain-lain. Wa kharaja Abu Abdillah At-Tirmidzi, dan telah mengeluarkan hadis siapa? Abu Abdillah At-Tirmidzi rahimahullah fi Nawadirul Usul, dalam kitab Nawadirul Usul, an Sa'id bin Al-Musayyib, dari Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib ini menantu sekaligus muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau ini kalau mengatakan qala Rasulullah, hadisnya mursal biasanya. Hadisnya mursal biasanya. Sa'id bin Musayyib kalau ngomong qala Rasulullah, hadisnya mursal. Hadis mursal itu dhaif ya. Harusnya beliau berkata, mertuaku berkata, Rasulullah berkata gitu. Harusnya begitu. Tapi Al-Imamul Bukhari rahimahullah menjamin kalau yang berkata qala Rasulullah Sa'id bin Musayyib, itu yang jamin sahih itu Imam Bukhari. Imam Bukhari menjamin sahih kalau ada hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib mengatakan qala Rasulullah, yang menjamin sahih itu Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau besar kemungkinannya mendengar hadis itu dari gurunya yang sekaligus mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadartu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadartu, kata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah, aku datang Ibnu Umar kepada Ibnu Umar fi janazatin, saat beliau ngurusi satu jenazah. Falamma wada'aha fil lahdi, ketika Ibnu Umar meletakkan jenazah itu di liang lahat, qala, beliau berkata, ini doanya ya. Bismillahi wa fi sabilillahi. Jadi bismillahi wa fi sabilillah. Bismillah. Semoga orang ini masuk dalam kategori mati di jalan Allah. Bismillah wa fi sabilillah. Falamma akhadha fi tasfiyatil lahdi, maka ketika beliau sudah selesai meratakan tanah di lahat, jadi begitu jenazah diletakkan, biasanya ditaruh kayu penutup itu, baru ditutup pakai tanah biasanya. Nah itu begitu beliau selesai merapikan lahat, bagian lahatnya, qala, beliau berkata, Allahumma ajirha minasyaiton, ya Allah jauhkanlah dia dari syaitan. Nah ini wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Mungkin sebagian kita bertanya, oh sudah mati kok didoakan jauh dari setan, ini gimana ceritanya? Sudah mati kok. Maka jawabannya yang pertama, dulu itu di Jazirah Arab ada maling kain kafan dulu itu. Ada maling apa? Kain kafan. Tidak untuk jimat, karena kain itu mahal gitu aja. Kalau sekarang kan ada orang mati di hari tertentu, itu diincer tali ikat pocongnya itu untuk pengasihan. Untuk ben dagangannya kayak jimat yang wong-wongnya. Ada juga di Jawa itu ada. Sehingga ada orang mati di hari tertentu, di wilayah tertentu, yang saya tahu di daerah-daerah lah itu. Itu dijagain betul itu, sampai berapa hari itu dijagain betul. Karena ada potensi dicuri itu tali kain kafannya itu, tali pocongnya itu. Allah, nah, di Mekah itu dulu di Jazirah Arab sana maksudnya, itu dulu ada maling kain kafan itu ada. Nah, itu setan itu namanya. Setan dari bangsa manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas. Itu setan juga. Atau binatang-binatang buas yang mungkin menggali kubur karena mencium aroma manusia. Makanya idealnya pemakaman itu setinggi orang berdiri, orang pada umumnya berdiri, ditambah begini lagi itu. Nah, jadi orang standar berdiri ditambah begini. Jangan Pak Tantomo kedalaman, kalau Pak Tantomo yang standar aja. Apalagi anaknya Pak Tantomo yang tinggi itu, wah tambah. Itu standarnya orang kita berdiri sak pengadek sak pengawe kalau bahasa fikihnya. Itu idealnya ya, idealnya. Cuman di kita alhamdulillah masya Allah relatif aman, jadi kebanyakan nggak sampai sedalam itu.
Dan di kita kalau terlalu dalam juga di beberapa model tanah tertentu keluar air di kita ini. Ya alhamdulillah kita relatif aman. Nah, tapi di saat itu yang dikhawatirkan binatang buas itu setan semua itu. Maksudnya setan dari kalangan bangsa manusia maupun binatang yang mengganggu jenazah tersebut. Makanya didoakan Allahumma ajirha minan nar. Ya Allah jauhkanlah dia dari minasyaitan, dari setan. Nah, namun nanti di bawah ini setelah ini insya Allah kita baca riwayatnya, ada juga yang menjelaskan bahwa kenapa kok didoakan agar selamat atau jauh dari godaan setan, karena nanti pada saat Mungkar Nakir bertanya kepada mayit, itu ada setan yang mencoba mengelabui orang tersebut agar supaya kemudian jawabannya itu keliru. Nah, di sini perlu penjelasan yang lebih utuh ya. Jadi di riwayat yang pernah saya sampaikan di sini, hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Dikatakan dalam riwayat itu bahwa nanti ketika orang itu masuk ke alam kubur, itu ada malaikat yang Allah bentuk dari amalnya. Para ulama yang membahas hadis itu menyebut malaikat itu dengan nama Ruman, malaikat Ruman. Sependek yang saya baca, Nabi tidak menyebut nama malaikatnya, cuman para ulama menyebut namanya malaikat Ruman. Malaikat yang Allah ciptakan dari amalnya. Kalau amal yang dimaksud adalah amal kebaikan, amal soleh, maka malaikat ini akan membantu yang bersangkutan guna bisa menjawab pertanyaan kubur sehingga lulus lah kalau bahasa kita. Diadvokasi, dibantu karena ini amal soleh. Tapi kalau amal yang tidak baik, alih-alih membantu malah ya dijelongkrokna itu kalau bahasa Jawanya itu. Dijelongkrokna itu apa? Wah, ayo antam yang malaikat pukul aja kesikat kira-kira gitu. Nah, itu dianggap jangan sampai terganggu oleh semua itu. Hal yang mengganggu itu namanya setan. Bukan berarti malaikat itu setan, bukan, tapi maksudnya ya model itu kan mengganggu kelancaran jawaban pertanyaan kubur itu loh, kalau bahasa kita. Itu jangan sampai dia mengalami itu. Kira-kira gitu diantaranya. Atau kalau memang mau kita artikan setan dalam pengertian yang umum, yaitu setan dari kalangan jin maupun manusia, kalau mau kita tarik ke situ betul, maka ini nanti erat hubungannya dengan doa yang Allah ajarkan langsung di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 97-98. Ayat 99 itu kan tentang kematian. Sampai dengan 100 itu tentang kematian. Dua ayat sebelumnya itu 97-98 itu Allah membahas, Allah mengajari kita sebuah doa. Doanya apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan dan aku berharap pada Allah semoga setan ini tidak bisa mendatangi saya. Nah, itu. Kenapa kok doanya begitu dari Allah untuk kita? Allah ajarkan doa itu untuk kita, doa itu karena dalam hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi itu, ketika orang itu menjelang wafat, iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk mendekati orang yang akan mati itu guna menggoda yang bersangkutan supaya su'ul khatimah. Makanya doa ini jangan kita remehkan supaya setan itu tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun itu. Nah, rupanya godaan setan itu masih akan terus lanjut hingga ketika terjadi pertanyaan Mungkar dan Nakir itu. Nah, ini kita doakan, makanya nanti disunahkan kita mendoakan dia tasbit. Tasbit itu kekokohan dalam menjawab sehingga tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan tadi itu. Itu begitu menurut penjelasan, nanti di bawah ada penjelasan-penjelasannya. Tapi secara umum sependek yang saya pahami secara umum ya setan yang bisa dipahami secara zahir itu ya itu tadi maling kain kafan
atau binatang buas yang mungkin merusak kuburan. Itu secara umum itu. Karena sependek yang saya pahami, orang kalau sudah ruhnya lepas dari badan itu sudah di luar sumpahnya iblis itu sebenarnya. Karena iblis itu sumpah kepada Allah selagi hayat masih dikandung badan manusia, setan tidak akan ada berhentinya menggoda manusia. Berarti kalau sudah hayat tidak dikandung badan, berarti kalau nyawa sudah lepas dari badan, setan sudah tidak lagi menggodanya, karena itu wilayah laporan pertanggungjawaban sudah LPJ itu. Menggoda percuma juga setan itu. Itu seperti itu. Jadi kemungkinannya yang saya pahami ya, kemungkinan pertama makna syaiton di situ adalah maling kain kafan itu, atau yang kedua tadi yaitu binatang buas yang mungkin mengganggu jenazah atau jasad orang yang sudah meninggal itu, atau ulah sebagian para dukun-dukun karena ada persekongkolan dengan bangsa jin dan seterusnya, itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Nah, mengenai mengelabui jawaban mungkar dan nakir dan seterusnya itu, walaupun ada penjelasan di bawah, saya kalau lebih condong kepada lebih menguatkan dalil yang menyatakan bahwa iblis itu janji mau menyesatkan manusia selagi hayat masih dikandung badan manusia itu. Tapi kalau sudah tidak ada kehidupan pada manusia alias mati, ya setan sudah nggak punya SK lagi untuk menyesatkannya. Itu sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Terus mohon kepada Allah untuk mayit ini supaya selamat dari siksa kubur. Karena memang orang kalau kuburnya beres, barzahnya beres, kedepannya alamat beres sudah. Falamma sawiya al-kasiba 'alaiha, ketika Ibnu Umar telah selesai merapikan tanah pada kuburan itu, qoma, beliau berdiri janibal qabri, di samping kuburan. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma jafil ardo an jambaiha, ya Allah lapangkanlah bumi ini dari kanan kirinya, dan dari kanan kirinya jenazah, wasa'id ruhaha, dan naikkanlah ruhnya, walaqtiha minka ridwana, dan temuilah ia dengan mendapatkan keridhaan darimu. Fakultu, maka aku bertanya Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar, kata Sa'id bin Musayyib tanya kepada Ibnu Umar, syai'an sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'an qultahu min ra'yika. Tadi doa itu doa yang Anda dapati dari Nabi kita Muhammad SAW, atau Anda membaca doa itu berdasar pendapat Anda sendiri? Qala, maka berkata siapa Ibnu Umar, inni sungguhnya aku idzan laqadirun 'alal qaul. Ala ngono aku ya iso ae ngarang-ngarang. Tapi kata beliau, bal sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Aku membaca doa tadi itu doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharrajahu Ibnu Majah aidan min sunani fi sunanihi. Ini saya katakan ya, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan tadi itu hanya karena Sa'id bin Musayyib biasanya dianggap mursal kalau langsung qala Rasulullah. Namun sependek yang saya ketahui, validitas hadis yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah itu dijamin oleh Imam Bukhari biasanya. Itu sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian waqala Abu Abdillah At-Tirmidzi, dan berkata siapa Abu Abdillah At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku siapa bapakku rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Al-Fadl ibn Dakain an Sufyan anil A'mash an Amr ibn Murrah. Qala, beliau berkata, kanu yastahibuna idza wudi al-maitu fil lahdi ay yaqul Allahumma a'idhu minasyaitonir rajim. Jadi mereka para sahabat Nabi itu senang sekali kalau meletakkan jenazah di lahat, mereka berdoa Allahumma a'idhu minasyaitonir rajim. Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan yang terkutuk. Dan setan itu sifat.
Sifat yang mengganggu. Sifat apa yang mengganggu? Kalau mengganggu ya berarti setan namanya. Entah itu binatang, entah itu manusia, atau dari bangsa jin dalam hal ini. Kalau di riwayat sebelumnya, saya pernah bacakan di sini ya beberapa riwayat. Ini kalau kita baca, insya Allah ini melapangkan kubur. Dan saya ulang, ini patutnya kita baca supaya membantu ahli kubur supaya dimudahkan oleh Allah dalam proses barzahnya. Karena kalau barzahnya beres, kedepannya beres gitu aja. Tapi kalau barzahnya nggak beres, kedepannya nggak beres. Karena yang diantara yang paling ditunggu oleh orang yang meninggal adalah doa dari yang masih hidup. Terutama saudara-saudaranya seiman pastinya, terutama lagi dari anak-anaknya terutama. Ini ada sebuah hadis dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, ini hadisnya riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim. Karena Nabiyu adalah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, kalau beliau selesai dari memakamkan mayit, waqafa alaih, beliau berdiri di atas kuburan itu. Jadi kalau kita selesai pemakaman jangan langsung pulang, tungguin. Faqala, maka beliau berkata, istaghfiru li akhikum, bacakanlah istighfar, mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini. Wasalulahu bitasbit, mintakanlah kepada Allah untuknya kekokohan dalam menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al, karena saudara kalian sekarang lagi ditanya. Jadi kita support dengan doa supaya lancar jawaban pertanyaan kuburnya. Bahkan semoga bebas pertanyaan kubur, bebas fitnah kubur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata sanadnya jayyid. Hadisnya jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Ada yang mengatakan sama dengan sahih, ada yang mengatakan sama dengan hasan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Itu kata beliau. Berikut ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Abu Salamah wafat sebelum dimakamkan. Ini juga doa penting sebelum orang itu dimakamkan. Apa doa beliau? Ini hadisnya riwayat Muslim. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya Abu Salamah ini dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan segeralah ya Allah gantikanlah posisi dia seseorang yang bisa menggantikannya di tengah-tengah keluarganya. Kan ini kepala keluarga, kehilangan kepala keluarga. Nabi mendoakan semoga segera ada ganti kepala keluarga di rumah tangga, di keluarganya siapa? Abu Salamah radhiyallahu an itu. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan dia. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah untuknya kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan cahayailah kuburnya. Jadi Nabi mendoakan dengan doanya, hadisnya sahih Muslim. Dan doa Nabi dikabulkan. Tidak lama Ummu Salamah dapat pengganti suami baru yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi Abu Salamah ini sebelum wafat memang pesan sama istrinya Ummu Salamah. Jadi pesan sama istrinya Ummu Salamah. Apa kata Abu Salamah? Cin, kalau bahasa kita ya, cin itu cinta maksudnya. Cin, nanti kalau aku mati kamu nikah lagi ya. Ummu Salamah batin, siapa yang lebih baik dari suami saya? Dia kerabatnya Rasulullah Muhammad SAW dan matinya mati syahid. Siapa yang lebih baik dari suami saya, kata Ummu Salamah saat itu. Suaminya tapi pesen, nanti kalau saya mati kamu nikah lagi, kata suaminya. Terus didoakan istrinya itu. Doanya yang sangat populer apa? Ya Allah, sepeninggal saya, berikanlah kepada istri saya itu suami yang tidak pernah menyakitinya. Itu doanya Abu Salamah. Jadi ngomong sama istrinya, nanti kalau aku mati dek, kamu nikah lagi. Terus didoakan istrinya itu, ya Allah sepeninggal saya, tolong berikan pada istri saya itu suami yang tidak pernah menyakitinya. Kata Ummu Salamah dan Allah kabulkan.
Allah beri saya suami yang lebih baik dari beliau, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami tidak pernah menyakiti beliau. Kira-kira jenengan termasuk yang ini apa enggak kira-kira? Please, ya. Boten kira-kira. Tapi andaikan jenengan enggak pun ada sanadnya juga. Seingat saya Abu Darda radhiyallahu anhu. Seingat saya Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya lupa kalau enggak Abu Qatadah atau Abu Darda atau kedua beliau ini. Itu sebelum wafat pesan sama istrinya. Sayang, nanti kalau saya mati kamu jangan nikah lagi ya, gitu. Itu sahabat Nabi itu ada dua madhab, Pak. Ada dua madhab. Yang satu pesan kalau mati istrinya suruh nikah lagi. Yang satu pesan nanti kalau saya mati kamu jangan nikah lagi ya. Apa alasannya? Kalau kamu kepingin ketemu sama saya di surga. Jadi kalau kamu mau ketemu sama saya di surga, tolong kamu jangan nikah lagi. Itu pesannya para sahabat, sebagian para sahabat kepada istrinya. Ya kalau yang pesan sahabat, Pak, pastinya ketemu di surga, Pak. Lah kalau kita jadi sing wedok, yo Mas. Nggih monggo lah jenengan termasuk yang bermadzhab mana terserah monggo. Ngoten nggih. Kira-kira Pak Haji Fahroji termasuk yang mana ya? Dik Rahayu ya. Kalau mau ketemu sama saya di surga lagi nanti ya jangan nikah lagi. Kita doakan jenengan semua panjang umur yang mubarakah sihalafiyah amin Allahumma. Pun lanjut. Ini doa ya. Berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendoakan dengan kalimat-kalimat zikir di makam Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an. Ini doa Nabi dalam bentuk zikir supaya kuburan lapang. Ini kalau jenengan mengantarkan jenazah baca doa-doa ini. Wah, telat Ustaz sudah meninggal. Ya kalau ziarah kubur baca doa ini, zikir ini maksudnya. Fadakhala maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Faja'ala yukabbiru maka Nabi pun bertakbir, wa yuhallilu dan bertahlil, wa yusabbihu dan bertasbih. Nabi selama pemakamannya Sa'ad bin Mu'adz beliau tidak berhenti bertakbir, tidak berhenti bertahlil, tidak berhenti bertasbih. Nggak hafal Ustaz, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, cuma sini nggak ada alhamdulillahnya. Kita tambah nggak ada masalah. Kita menggunakan tasbih yang lengkap dan alhamdulillah itu afdhalud doa, sebaik-baik doa. Cuma kalau ada kematian ngucap alhamdulillah itu rawan disalahpahami, jangan-jangan dia yang nyantet ini ya. Falamma kharaja maka ketika beliau keluar dari kuburan Sa'ad bin Mu'adz, qila lahu dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sana'taha kada qattu. Saya kok belum pernah ngelihat panjenengan berbuat demikian toh. Belum pernah kami melihat jenengan seperti ini sebelumnya. Qala Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innahu dumma fil qabri dhammatan. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini tadi dihimpit dalam kuburnya dengan sekali himpitan. Hatta sara mislu sya'rati, sampai dia gepeng seperti sehelai rambut kata Nabi. Fada'autullaha ayyarfa'a anhu dzalik. Aku berdoa kepada Allah agar itu dihilangkan darinya. Maksudnya apa? Agar tidak dihimpit oleh kubur terus Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi di antara doa supaya ahli kubur tidak dihimpit oleh kubur adalah takbir, tahlil, tasbih. Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Sing akeh maca iku di kuburan. Ngoten nggih. Hadisnya riwayat Ahmad, hadis riwayat Hannad dalam Az-Zuhud, hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim At-Tirmidzi dalam hal ini hadisnya. Redaksi yang lebih lengkap dalam Musnad Ahmad sebagai berikut hadisnya an Jabir bin Abdullah Al-Ansari
Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, ila Sa'ad bin Mu'ad, untuk takziah kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, hina tuwfiya, ketika beliau wafat. Qala, beliau berkata, rawi berkata, Jabir bin Abdillah, falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyolatkan beliau, wa wudi'a fi qabri, dan diletakkanlah beliau di kuburnya, wa suwiya alai, dan diratakan tanah di atas kuburnya, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertasbih. Nabi bertasbih pada saat setelah pemakaman Sa'ad bin Mu'ad, Nabi bertasbih. Fasabbahna tawilan, karena Nabi bertasbih maka kami ikut bertasbih juga. Nabi zikir tasbih, sahabat ikut-ikutan, tawilan, dalam waktu yang lama. Summa kabbar, kemudian Nabi bertakbir, maka fakabarna, maka kami pun bertakbir. Ini dalil zikir bersama atau bersama-sama berzikir. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta, kenapa engkau bertasbih? Summa kabbarta, kemudian engkau bertakbir. Qala, Nabi bersabda, laqad tadayaqu ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajahullahu anhu. Kata Nabi, sungguh kubur orang soleh ini telah menghimpitnya, hingga akhirnya Allah melapangkan untuknya. Barokahnya apa tadi? Tasbih, takbir. Kalau hadis yang pertama tadi, takbir, tahlil, tasbih. Itu seperti itu. Tasbih, tahlil, dan takbir yang pertama tadi. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ini hadisnya dari riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau kita mengantar jenazah, mulut itu jangan cuma diem gitu, maksudnya zikir, subhanallah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Terus subhanallah, 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 Allah akbar, la ilaha illallah. Kalau mau digabung lengkap tasbih komplit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu melapangkan kubur. Kalau sudah dimakamkan, ziarah kubur, di antara doa yang dibaca, ini yang bisa dibaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara doa-doa yang bisa kita baca saat ziarah kubur. Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo Pak. Pantun dulu. Pantun dulu sih. Pantun dulu. Monggo Pak. Haji Pak Razi. Pantun dulu. Dua pantun. Masya Allah. Masya Allah. Cuaca cerah di langit pucat. Masya Allah. Awan berkejaran sepanjang jalan. Masya Allah. Ketika jenazah sudah diangkat, kita doakan dijauhkan dari setan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pantun yang kedua. Bunga anelir indah berkembang. Masya Allah. Bunganya lebar menghiasi taman. Masya Allah. Ketika muka akhir telah datang, semoga selamat menjawab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Nggih, monggo Pak Tam. Monggo Pak Tam. Nggih, monggo Pak Tam. Bagus. Nggih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya baca, yang ada hadisnya itu, kalau sekiranya kalian bisa mati di Madinah, mati di Madinah. Nanti aku akan kasih syafaat untuk siapapun yang mati di kota Madinah. Nah, itu dalam konteks yang dimaksud tentu mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Umumnya kita kalau sampai mati di tanah suci Mekah Madinah, umumnya sedang
umroh umumnya kan, atau sedang haji. Nah, orang safar haji, safar umroh, apalagi sedang ihram mati, wah itu jelas husnul khotimah udah itu. Makanya Nabi janji, kalau itu ada hadisnya memang, kalau kalian bisa mati di kotaku Madinah. Nanti akan memberikan syafaat kepadanya. Itu dalam satu riwayat sebutkan demikian dalam kitab ini, At-Tadhkirah. Satu, Pak. Yang kedua, dalam kitab ini tapi bukan hadis yang saya tahu, anjuran para ulama. Kalau bisa dimakamkan di pemakaman umum kaum muslimin. Jadi bukan di pemakaman pribadi atau keluarga yang mungkin di rumah atau apalah gitu ya. Kan di beberapa daerah itu depan rumah itu ada makam, depan rumah ada makam. Kenapa? Betul. Nah, anjurannya itu di pemakaman umum. Kalau di kitab ini, alasannya gini, ini bukan hadis tapi ini anjuran para ulama. Alasannya kalau di pemakaman kaum muslimin, insya Allah akan dapat cipratan doa orang yang berziarah. Pertama, setiap kali ada orang yang berziarah kan ngucap salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia akan dapat kecipratan doa terus. Jadi kalau di pemakaman umum keutamaannya kita akan dapat banyak doa, paling enggak salamnya kaum muslimin ketika ziarah kubur. Itu anjurannya, tapi bukan hadis yang saya tahu itu, tapi anjuran dari dari para ulama gitu. Nah, kalau tidak ada pemakaman lain karena memang muslim minoritas kecuali ada makam campur lah gitu ya. Maka kalau sekiranya cukup punya duit, memang sepatutnya bikin pemakaman sendiri kalau yang model begitu. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, ya terpaksa namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Tam yang saya. Enggak apa-apa kalau memang nggak ada pilihan. Ya, saya paham ya. Itu namanya kondisi, karena faktor kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silahkan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Pun siap nggih. Nggih pun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.